Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sada Sirait. Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Hasto Kristianto. Mantan penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan dan Ronald Sinyal. Menurut Novel, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target OTT. Namun perbuatan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah. Saat itu Firly Bahuri malah mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan perbuatan Firly yang membocorkan ke media tersebutlah yang membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dan menghilangkan bukti alat komunikasi mereka. Sementara itu, Ronald Paul Sinyal menyebut Firly menyebabkan tidak jadinya penggeledahan di kantor DPP PDIP pada 2020 silam. Ronald masih ingat ucapan Firly untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP waktu itu. Ronald mengatakan saat itu ada upaya menghalang-halangi yang dilakukan Firly yang saat itu masih memimpin. Diketahui Ronald Paul Sinyal adalah mantan penyidik KPK. Ia diberhentikan secara hormat pada September 2021 bersama 55 pegawai nonaktif KPK lainnya karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto saat ini adalah KPK edisi Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi saat membuka konferensi pers pada Kamis 9 Januari 2025. PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto tidak terlepas dari campur tangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roni mengaku pihaknya mendengar informasi adanya target untuk menahan Hasto sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Roni juga menilai penahanan Hasto Kristianto diduga bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP. Roni mengatakan di akhir kekuasaannya, Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik untuk menghentikan proses seleksi pimpinan KPK kepada pemerintahan Prabowo Subianto. KPK pun menjawab tudingan PDIP yang menyebut Setio Budianto adalah pimpinan KPK pilihan Jokowi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak ambil pusing dengan tudingan tersebut. Asep mengatakan pihaknya lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristianto. Diketahui KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Sini dihadiri oleh Pak Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada beberapa hal. Yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis
terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan. Tim hukum DPP PDIP mengungkap sejumlah keganjilan yang dilakukan KPK dalam memproses kasus Sekjen Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan kejanggalan pertama ketika KPK memeriksa mantan penyidiknya sendiri. Ia juga melihat adanya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa. Di mana KPK membawa sejumlah koper, meski barang bukti yang dibawa hanya buku catatan dan flash disk. Tak hanya itu, Roni juga menyinggung soal kebocoran surat perintah penyidikan atau sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu. Menurut Roni, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi Jokowi masih bisa diremote oleh pihak-pihak di luar KPK. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis
terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Selanjutnya kami menyuruhkan kepada semua kader simpatisan warga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengaut-aut partai. Kami tutup, PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sada Sirait. Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Hasto Kristianto. Mantan penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan dan Ronald Pausinyal. Menurut Novel, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target OTT. Namun perbuatan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah. Saat itu Firly Bahuri malah mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan perbuatan Firly yang membocorkan ke media tersebutlah yang membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dan menghilangkan bukti alat komunikasi mereka. Sementara itu, Ronald Pausinyal menyebut Firly menyebabkan tidak terjadinya penggeledahan di kantor DPP PDIP pada 2020 silam. Ronald masih ingat ucapan Firly untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP waktu itu. Ronald mengatakan saat itu ada upaya menghalang-halangi yang dilakukan Firly yang saat itu masih memimpin. Diketahui Ronald Pausinyal adalah mantan penyidik KPK. Ia diberhentikan secara hormat pada September 2021 bersama 55 pegawai nonaktif KPK lainnya karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto saat ini adalah KPK edisi Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi saat membuka konferensi pers pada Kamis 9 Januari 2025. PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto tidak terlepas dari campur tangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roni mengaku pihaknya mendengar informasi adanya target untuk menahan Hasto sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Roni juga menilai penahanan Hasto Kristianto diduga bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP. Roni mengatakan di akhir kekuasaannya, Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik untuk menghentikan proses seleksi pimpinan KPK kepada pemerintahan Prabowo Subianto. KPK pun menjawab tudingan PDIP yang menyebut Setio Budianto adalah pimpinan KPK pilihan Jokowi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak ambil pusing dengan tudingan tersebut. Asep mengatakan pihaknya lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristianto. Diketahui KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan
update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Sini dihadiri oleh Pak Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan. Tim hukum DPP PDIP mengungkap sejumlah keganjilan yang dilakukan KPK dalam memproses kasus Sekjen Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan kejanggalan pertama ketika KPK memeriksa mantan penyidiknya sendiri. Ia juga melihat adanya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa. Di mana KPK membawa sejumlah koper, meski barang bukti yang dibawa hanya buku catatan dan flash disk. Tak hanya itu, Roni juga menyinggung soal kebocoran surat perintah penyidikan atau sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu. Menurut Roni, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi Jokowi masih bisa diremote oleh pihak-pihak di luar KPK. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan
mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemindanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sadasirait. Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Hasto Kristianto. Mantan penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan dan Ronald Paul Sinyal. Menurut Novel, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target OTT. Namun perbuatan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah. Saat itu Firly Bahuri malah mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan perbuatan Firly yang membocorkan ke media tersebutlah yang membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dan menghilangkan bukti alat komunikasi mereka. Sementara itu, Ronald Paul Sinyal menyebut Firly menyebabkan tidak terjadinya penggeledahan di kantor DPP PDIP pada 2020 silam. Ronald masih ingat ucapan Firly untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP waktu itu. Ronald mengatakan saat itu ada upaya menghalang-halangi yang dilakukan Firly yang saat itu masih memimpin. Diketahui Ronald Paul Sinyal adalah mantan penyidik KPK. Ia diberhentikan secara hormat pada September 2021 bersama 55 pegawai nonaktif KPK lainnya karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto saat ini adalah KPK edisi Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi saat membuka konferensi pers pada Kamis 9 Januari 2025. PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto tidak terlepas dari campur tangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roni mengaku pihaknya mendengar informasi adanya target untuk menahan Hasto sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Roni juga menilai penahanan Hasto Kristianto diduga bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP. Roni mengatakan di akhir kekuasaannya, Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik untuk menghentikan proses seleksi pimpinan KPK kepada pemerintahan Prabowo Subianto.
KPK pun menjawab tudingan PDIP yang menyebut Setio Budianto adalah pimpinan KPK pilihan Jokowi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak ambil pusing dengan tudingan tersebut. Asep mengatakan pihaknya lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristianto. Diketahui KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Di sini dihadiri oleh Pak Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan. Tim hukum DPP PDIP mengungkap sejumlah keganjilan yang dilakukan KPK dalam memproses kasus Sekjen Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan kejanggalan pertama ketika KPK memeriksa mantan penyidiknya sendiri. Ia juga melihat adanya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa. Di mana KPK membawa sejumlah koper, meski barang bukti yang dibawa hanya buku catatan dan flash disk. Tak hanya itu, Roni juga menyinggung soal kebocoran surat perintah penyidikan atau sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu. Menurut Roni, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi Jokowi masih bisa diremote oleh pihak-pihak di luar KPK. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya.
Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sadasirait. Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Hasto Kristianto. Mantan penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan dan Ronald Sinyal. Menurut Novel, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target OTT. Namun perbuatan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah. Saat itu Firly Bahuri malah mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan perbuatan Firly yang membocorkan ke media tersebutlah yang membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dan menghilangkan bukti alat komunikasi mereka. Sementara itu, Ronald Paul Sinyal menyebut Firly menyebabkan tidak terjadinya penggeledahan di kantor DPP PDIP pada 2020 silam. Ronald masih ingat ucapan Firly untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP waktu itu. Ronald mengatakan saat itu ada upaya menghalang-halangi yang dilakukan Firly yang saat itu masih memimpin. Diketahui Ronald Paul Sinyal adalah mantan penyidik KPK. Ia diberhentikan secara hormat pada September 2021 bersama 55 pegawai nonaktif KPK lainnya karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto saat ini adalah KPK edisi Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi saat membuka konferensi pers pada Kamis 9 Januari 2025. PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto tidak terlepas dari campur tangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roni mengaku pihaknya mendengar informasi adanya target untuk menahan Hasto sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Roni juga menilai penahanan Hasto Kristianto diduga bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP. Roni mengatakan di akhir kekuasaannya, Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik untuk menghentikan proses seleksi pimpinan KPK kepada pemerintahan Prabowo Subianto. KPK pun menjawab tudingan PDIP yang menyebut Setio Budianto adalah pimpinan KPK pilihan Jokowi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak ambil pusing dengan tudingan tersebut. Asep mengatakan pihaknya lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristianto. Diketahui KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Di sini dihadiri oleh Pak Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi
bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan. Tim hukum DPP PDIP mengungkap sejumlah keganjilan yang dilakukan KPK dalam memproses kasus Sekjen Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan kejanggalan pertama ketika KPK memeriksa mantan penyidiknya sendiri. Ia juga melihat adanya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa. Di mana KPK membawa sejumlah koper, meski barang bukti yang dibawa hanya buku catatan dan flash disk. Tak hanya itu, Roni juga menyinggung soal kebocoran surat perintah penyidikan atau sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu. Menurut Roni, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi Jokowi masih bisa di-remote oleh pihak-pihak di luar KPK. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget, mengganggu atau menggaut-gaut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan
proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sadasirait. Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Hasto Kristianto. Mantan penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan dan Ronald Sinyal. Menurut Novel, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target OTT. Namun perbuatan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah. Saat itu Firly Bahuri malah mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan perbuatan Firly yang membocorkan ke media tersebutlah yang membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dan menghilangkan bukti alat komunikasi mereka. Sementara itu, Ronald Paul Sinyal menyebut Firly menyebabkan tidak terjadinya penggeledahan di kantor DPP PDIP pada 2020 silam. Ronald masih ingat ucapan Firly untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP waktu itu. Ronald mengatakan saat itu ada upaya menghalang-halangi yang dilakukan Firly yang saat itu masih memimpin. Diketahui Ronald Paul Sinyal adalah mantan penyidik KPK. Ia diberhentikan secara hormat pada September 2021 bersama 55 pegawai nonaktif KPK lainnya karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto saat ini adalah KPK edisi Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi saat membuka konferensi pers pada Kamis 9 Januari 2025. PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto tidak terlepas dari campur tangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roni mengaku pihaknya mendengar informasi adanya target untuk menahan Hasto sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Roni juga menilai penahanan Hasto Kristianto diduga bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP. Roni mengatakan di akhir kekuasaannya, Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik untuk menghentikan proses seleksi pimpinan KPK kepada pemerintahan Prabowo Subianto. KPK pun menjawab tudingan PDIP yang menyebut Setio Budianto adalah pimpinan KPK pilihan Jokowi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak ambil pusing dengan tudingan tersebut. Asep mengatakan pihaknya lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristianto. Diketahui KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Di sini dihadiri oleh
Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan. Tim hukum DPP PDIP mengungkap sejumlah keganjilan yang dilakukan KPK dalam memproses kasus Sekjen Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan kejanggalan pertama ketika KPK memeriksa mantan penyidiknya sendiri. Ia juga melihat adanya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa. Di mana KPK membawa sejumlah koper, meski barang bukti yang dibawa hanya buku catatan dan flash disk. Tak hanya itu, Roni juga menyinggung soal kebocoran surat perintah penyidikan atau sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu. Menurut Roni, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi Jokowi masih bisa di-remote oleh pihak-pihak di luar KPK. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan target mengganggu atau mengawal internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi.
Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sadasirait. Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Hasto Kristianto. Mantan penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan dan Ronald Sinyal. Menurut Novel, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target OTT. Namun perbuatan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah. Saat itu Firly Bahuri malah mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan perbuatan Firly yang membocorkan ke media tersebutlah yang membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dan menghilangkan bukti alat komunikasi mereka. Sementara itu, Ronald Paul Sinyal menyebut Firly menyebabkan tidak terjadinya penggeledahan di kantor DPP PDIP pada 2020 silam. Ronald masih ingat ucapan Firly untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP waktu itu. Ronald mengatakan saat itu ada upaya menghalang-halangi yang dilakukan Firly yang saat itu masih memimpin. Diketahui Ronald Paul Sinyal adalah mantan penyidik KPK. Ia diberhentikan secara hormat pada September 2021 bersama 55 pegawai nonaktif KPK lainnya karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto saat ini adalah KPK edisi Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi saat membuka konferensi pers pada Kamis 9 Januari 2025. PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto tidak terlepas dari campur tangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roni mengaku pihaknya mendengar informasi adanya target untuk menahan Hasto sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Roni juga menilai penahanan Hasto Kristianto diduga bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP. Roni mengatakan di akhir kekuasaannya, Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik untuk menghentikan proses seleksi pimpinan KPK kepada pemerintahan Prabowo Subianto. KPK pun menjawab tudingan PDIP yang menyebut Setio Budianto adalah pimpinan KPK pilihan Jokowi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak ambil pusing dengan tudingan tersebut. Asep mengatakan pihaknya lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristianto. Diketahui KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku.
Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan update atau beberapa hal terkait dengan perkembangan dari pendampingan kami pada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Di sini dihadiri oleh Pak Magdir Ismail, kemudian ada sebelah kanan ada Bung Alfon Kurnia Palma, kemudian ada beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan. Tim hukum DPP PDIP mengungkap sejumlah keganjilan yang dilakukan KPK dalam memproses kasus Sekjen Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan kejanggalan pertama ketika KPK memeriksa mantan penyidiknya sendiri. Ia juga melihat adanya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa. Di mana KPK membawa sejumlah koper, meski barang bukti yang dibawa hanya buku catatan dan flash disk. Tak hanya itu, Roni juga menyinggung soal kebocoran surat perintah penyidikan atau sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu. Menurut Roni, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi Jokowi masih bisa di-remote oleh pihak-pihak di luar KPK. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget
mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan